Astagfirullahaladzim. Ada aura hitam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kamu nak di sini. Astagfirullahaladzim. Malam-malam begini. Ngapain kamu di sini? Di sini hutan larangan, banyak jinnya. Nek, nenek, minum dulu. Bukan ini minuman nenek. Nenek Sarah. Astagfirullahaladzim. Ini ada yang lagi viral, apa sih ini, rumah makan kayak Madun nih loh. Apa sih namanya? Madun namanya. Viral banget. Madun, coba cek deh, lucu deh kayaknya deh. Oh iya, Madun Noseng Oseng ya, Madun Noseng Oseng ya. Ini namanya apa ya, sengsara membawa berkah kalau saya bilang. Makanya kita itu jangan terlalu susah ketika ada kesusahan ya, karena di setiap musibah itu ada barokah. Kayak contoh ini loh, yang lagi viral nih loh. Kan ini kan pertama kan dijelek-jelekin dah, ya dah, dijelek-jelekin. Dia punya rumah makan ya, kalau nggak salah semua. Dia punya rumah makan. Ada orang itu suka cari konten ya, cari viral lah gitu, masuk ke tempat dia, terus merekam tapi nggak ngomong gitu kalau nggak salah ya, terus bilang kalau tempatnya itu jorok kayak gitu ya, kalau nggak salah ya, jorok dan lain sebagainya lah. Dikasih kantong kresek. Ini saya belum paham, saya nggak mempelajari, cuman baru lihat aja sekilas. Intinya sengsara membawa berkah lah, dari dihina, dari dibully, dari dicaci, sekarang didatang-datangi artis ya. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita coba ke sana lah ya. Satu profesi kayaknya sama saya. Tukang hina orang, tapi jadi ramai kok, banyak yang datang akhirnya. Ya, saya doakan semoga bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, walaupun dihina, bukti nyatanya ya tambah jaya gitu loh ya, Pak Madun ya, Madun oseng-oseng. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya
Makanya saya sering mengatakan jangan terlalu benci dengan keburukan, karena tidak ada keburukan tanpa adanya kebaikan, dan jangan terlalu senang dengan kebaikan, karena kebaikan pun belum tentu juga baik ya. Contohnya adanya kutu yang membuat orang banyak kaya karena bisa membuat sampo, kan begitu ya kan. Adanya pecaran karena adanya sumur, kalau nggak ada pecaran gimana sumurnya, kan kayak gitu ya. Adanya kotoran membuat tanaman subur. Makanya jangan terlalu benci dengan sesuatu hal yang kita benci. Bisa jadi dia akan menjadi saudara kita, atau mungkin kekasih kita, atau mungkin pacar kita, istri kita. Dan jangan terlalu senang dengan teman kita atau siapapun lah itu. Bisa jadi dia bisa menjadi musuh kita. Saya sudah berkali-kali menghadapi kehidupan yang pahit luar biasa, Majapahit ya. Dari pahitnya hidup, dari pengkhianatan yang dilakukan ketika masih di Singosari, di Nurjati, sampai akhirnya mengerti jati diri, akhirnya menjadi Yuswantoro. Banyak pengkhianatan yang sering saya alami, tetapi jangan berhenti untuk terus melakukan kebaikan. Tenang. Saya sudah mengalami beberapa kali pengkhianatan yang dilakukan oleh banyak orang. Alhamdulillah saya juga dipertemukan dengan banyak orang yang baik yang dipertemukan dengan saya, walaupun awalnya bertemu dengan orang yang mengkhianati saya. Termasuk sebelum saya ketemu Pak RT Riki ya, saya juga pernah berteman dengan seseorang pejabat ya, yang beliau pernah datang ke tempat saya dalam keadaan menangis-nangis, meminta bantuan untuk anaknya karena butuh makan ya, butuh bantuan untuk ini dan itu, bahkan tentang urusan desa pun juga minta bantuan ke saya. Saya lillah, ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah. Dari kebaikan yang saya lakukan, saya berharap mendapatkan pertolongan Allah. Tapi ternyata dari situ juga diuji. Ternyata orang ini bukan orang yang baik, tetapi orang yang suka memanfaatkan keadaan. Jadi tidak semua orang yang kita baiki itu baik, karena seperti halnya ketika kita menanam, tidak pasti ketika kita menanam padi itu tumbuh padi. Pasti ketika kita menanam padi juga tumbuh suket teki, pasti juga tumbuh rumput. Tapi kalau kita nggak nanam padi juga nggak akan mendapatkan padi, yang kita dapatkan hanya rumput. Apalagi kalau subur, wah rumputnya tambah banyak. Dan sering saya katakan, setiap orang yang dekat dengan saya akan diuji. Yang pertama diuji dengan harta, yang kedua akan diuji dengan ujian ataupun wanita. Kalau nggak kuat dengan ujian maupun dengan harta maupun dengan wanita, akan berbelok arah menyerang saya. Dan itu sudah terbukti, dan itu sudah terjadi. Saya selama mendirikan pondok ini sudah mengalami 3 fase kejadian.
yang pertama ketika saya membuat padepokan, ada banyak orang-orang yang datang ikut belajar dan mengaji dan mengabdi kepada saya. Orangnya baik sebenarnya, santun kepada tamu sehingga saya suka. Dari situ beliau saya angkat menjadi orang kepercayaan saya atau lurah pondok. Waktu itu beliau guru ngaji, tahfidz juga, belajar ilmu hikmah ke saya. Setelah belajar selama 2 tahun, waktu itu masih di Padepokan lama, tiba-tiba beliau meminta izin kepada saya secara mendadak. Pagi-pagi itu langsung menghadap ke saya dan mengatakan ingin keluar dan ingin mendirikan padepokan baru. Saya mengatakan saya sangat mendukung kalau ingin membuat padepokan yang baru, tetapi jangan sekarang, belum waktunya. Sampean masih dalam taraf pembersihan, belum pemagaran. Saya khawatir sampean mungkin sudah bisa menyapu, tapi sampean belum bisa membersihkan. Karena memang waktu itu beliau sudah bisa seperti mencari food atau buhul ya, sudah bisa meruqyah, menerapi ya, menekan titik kahilnya. Intinya sudah mulai sering praktek di setiap pasien yang datang dan setiap pembersihan rumah beliau selalu saya ajak. Saya sudah menyampaikan untuk tunggu 1 tahun lagi, saya kan baru 2 tahun di sini. Nanti kalau sudah 3 tahun silahkan, kalau panjenengan mau buka pengobatan sendiri. Beliau bilang pokoknya saya harus keluar gitu. Kata saya sudah, kalau memang itu dengan berat hati. Sampai saya itu menahan beliau 1 hari itu, sampai saya panggil 3 kali sebelum beliau pulang gitu. Dan beliau ternyata tetap pergi. Nah, perginya itu bersama dengan 12 santri yang lainnya. 12 santri ini adalah tamu-tamu inti saya atau santri-santri inti saya, yaitu santri pendaftaran, santri penanganan khusus dan lain sebagainya dibawa. Dan pada akhirnya dia buka pengobatan sendiri seperti itu, sampai pada akhirnya pengobatan yang beliau lakukan atau padepokannya itu lama-lama sepi gitu. Dan waktu itu saya sempat manggil untuk kembali gitu. Tapi mungkin karena malu atau apa nggak tahu ya, sampai akhirnya yang membuat saya agak-agak kecewa itu beliau bergabung dengan seseorang yang sangat benci sekali kepada saya, nggak tahu apa alasannya ya, di Ngawi waktu itu. Gabung dengan seseorang yang Gus juga ya, intinya ikut di padepokan tersebut dan ikut menghujat saya loh, orang tuanya dihujat, katakan Gus double dan sebagainya. Tidak apa-apa, tapi sampai akhirnya maghrib pas saya lagi sholat maghrib itu saya dikabari dari Kalimantan, salah satu alumni saya menyampaikan kalau beliau ini Ustadz Azhari ini meninggal dunia bersama dengan santri yang lainnya karena kecelakaan. Terus saya nangis itu untuk pengobatan sambil saya nangis waktu itu. Itulah fase yang pertama ya, sempat agak-agak goyah ya, karena orang yang kita baiki ternyata nggak baik sama kita. Itu sempat goyah. Alhamdulillah masih tetap bisa bertahan dengan tenang. Dan ada lagi yang fase yang kedua ya, fase yang kedua itu masih di pondok yang baru ini, itu sudah masuk ke pondok yang baru ini. Tapi
kejadiannya juga berawal dari padepokan yang lama. Jadi ada seorang pasien ya, ada seorang tamu yang datang ya, intinya dia itu ingin berobat ke saya tapi nggak punya uang. Akhirnya tetap saya terima, waktu itu tetap saya terima karena rasa kasihan saya. Akhirnya menginap dan bertempat tinggal di pondok saya. Makan itu sebenarnya gratis selama 3 bulan. Nah, waktu beliau di pondok saya itu, saya dapat laporan dari pengurus pondok kalau orang ini tadi yang numpang di pondok tadi itu nampar santri gitu. Saya panggil, dia minta maaf. Terus yang kedua, orang yang pasien yang datang yang numpang ini, yang dikasih makan ini, itu bikin celaka salah satu santri saya, yaitu jatuh dari apa namanya itu ya, kapung lah itu. Dan yang ketiga itu bikin celaka si Jaka itu sampai koma 41 hari itu. Sampai akhirnya mau dibawa pulang sama orang tuanya karena takut ngerepotin. Saya bilang jangan dibawa pulang, kecuali kalau saya mati baru dibawa pulang. Selama saya hidup biar saya operasi dulu. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Dan ada salah satu orang yang waktu itu melamar kerja ya, terus saya terima ya. Terus dalam pekerjaan itu 4 kali mencuri HP pasien ya, mencuri HP tamu gitu, terus mengambil uang pondok gitu, dan bahkan mengambil barangnya pondok gitu. Sampai akhirnya orang ini ya keluar sendiri. Ada yang satu ikut padepokan sebelah, ikut nyerang saya ya, waktu demo itu. Yang satunya keluar sendiri itu. Tapi dua-duanya akhirnya juga nyerang saya di podcast dokter itu. Di podcast dokter itu saya kata itu kan ya masih teman-teman kamu itu, tahu lah kan ceritanya semuanya itu kan, tahu kan, yang nyuri HP, nyuri uang ya kan, pinjam uang itu kan, nyuri HP-nya tamu itu kan yang diundang di podcast saya dokter itu. Ada saya semua buktinya, cuman sudah lah ya. Seperti itu. Jadi memang enggak semua hal ketika kita buat baik, orang juga baik kepada kita, itu enggak semua hal itu. Nah, saudaraku semuanya, sekarang ini saya sedang di hutan dan menerima tantangan untuk siapapun yang datang. Ini real, demi Allah, siapapun dukun santet yang menantang saya terima ya. Ini saya sudah bersumpah ya. Jadi apapun orang beranggapan tentang saya, entah orang bilang kalau saya itu settingan ya, saya itu konten dan sebagainya, drama, tetapi ya kalau panjenengan orang-orang yang tidak suka sama saya, lalu pengen membuktikan ya, apa tenan kayak Samsudin kayak gak sayembara, lek tenan aku tak bawa dukun santet bawaan ya. Makanya di tempat kamu ya ada dukun santet pengen nyatet saya ya, terus panjenengan semuanya ragu atau penasaran dengan saya, terus datang ke pondok, orang itu menyatet saya, ayo ketemuan dek mana, saya siap ya, direkam boleh, nggak direkam juga nggak apa-apa. Saya sering kok malam itu ngalamin kejadian atau orang nyatet saya nggak masuk di YouTube, itu sering kok. Ini kan cuma berapa persennya saja. Saya mau nyatet Samsudin tapi nggak mau masuk ya YouTube, emang gua kosong, ayo nyatet saya dari mana, nggak apa-apa. Saya mau ketemu sama Samsudin gitu. Sebenarnya ada tetanggamu ya, dia pinter nyantet atau dukun santet, kasih tahu sayembara tempat Samsudin, minta dia antar no.
takut dikeroyok orang, tanda tangan dan sematrai sama saya ya, nggak akan ada yang royok panjenengan karena sayembara ini terjaga ya. Mau di pondok saya menyatat saya monggo, mau jajan di luar juga nggak apa-apa, karena saya memang bikin sayembara ini salah satunya karena gregetan ya, karena gregetan orang cuma ngomong doang ya, oh Samsudin konten, Samsudin cuman drama ya. Kalau memang panjenengan nganggap konten ya, terus panjenengan itu di tempat sampai ada di pesantren yang terkenal, kasih tahu ya, suruh datang ke tempat saya atau saya yang datang ke sana wis, asalkan orangnya itu sudah benar-benar siap, sudah benar-benar mau, saya pun juga mau gitu loh. Jadi jangan ngomong doang gitu. Kita bikin yang tenanan dikatakan sombong gitu, kita diam-diam katanya drama konten, ini kan bingung ngadepin masyarakat ini. Dengar nggak ada suara angin yang kencang? Dengar nggak? Itu dia gitu, Allah Akbar. Itu suasana tuh, berjalan begitu. Jalan purnama guys, jalan purnama, lihat nggak? Allah Akbar. Oh tenang. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Saya sedang di hutan ya, dan menunggu untuk siapapun yang mau nyadar saya, silahkan, saya terima. Di WA admin itu yang mau ikut sayembara itu lebih dari 600 orang ya. Ada yang minta ketemuan di hutan, di kuburan, di gua dan sebagainya. Siap-siap aja. Maka saya pun keluar dari pondok itu pun diawasi. Apalagi saya di hutan kayak gini, yes. Siapa yang mau datang silahkan. Tidak ada yang melarang. Dan sayembaranya terus ya guys, 1 miliar ya. Iya. Dan untuk menyambungnya atau kenang-kenangannya ya, sorban hitam atau sorban hijaunya tetap dilanjutkan, monggo panjenengan yang berkenan untuk memesan media baik itu untuk pengasihan maupun untuk makaran dan sebagainya. Intinya kenang-kenangan dari kita lah, sorban hijau atau sorban hitamnya monggo. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh tenang ya guys, kita jalan-jalan karena sampai sekarang dukunya belum ada. Kita cari di hutan ini, siapa tahu ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Na 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 na. Ada nggak yang nantang saya lagi? Pas sudah habis. Dukun santetnya sudah habis. Yang nantang saya Astagfirullahaladzim. Ada aura hitam. Ada aura hitam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Innallahu rahim. La hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Apa kamu nak di sini? Astagfirullah. Malam-malam begini. Saya mau nyari dukun santet, Nek. Nenek mau kemana? Mau nyari makan. Mau nyari makan, Nenek? Astagfirullahaladzim. Sudah minum belum, Nek? Apa kamu nanya-nanya? Belum. Nek, Nenek, minum dulu. Bukan ini minuman nenek. Minuman nenek Sarah. Astagfirullahaladzim. Nenek, jangan nakut-nakutin saya. Minuman kok darah. Ya Allah ya Karim. Ngapain kamu di sini? Di sini hutan larangan, banyak jinnya. Pulang sana kamu. Saya nggak takut sama jin, Nek. Yang saya takutkan cuma Allah. Saya itu nerima tantangan dari dukun-dukun santet. Jadi kalau ada dukun santet, Nenek kenapa marah? Nenek kesian sama kamu. Kenapa saya dikasihani, Nek? Kamu pulang, nak, nanti kamu bahaya. Hutan ini banyak jinnya. Pulang sana. Hidup saya sudah saya tasarufkan kepada Allah, Nek. Jadi saya sama sekali tidak takut kepada dukun-dukun santet, karena hidup saya sudah saya tasarufkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya siap, Nek, kalau semuanya mati melawan dukun santet itu. Mau ngapain kamu di sini? Mau ngapain kamu di sini? Saya mau melawan dukun santet. Pulang aja sana. Sebenarnya siapa nenek ini? Nenek ini sebenarnya siapa? Nenek penunggu wilayah sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ada yang nggak beres dengan nenek ini. Masa iya nenek-nenek di tengah hutan kayak begini? Ini bener nggak toh? Nenek nggak mau minum dulu. Nek, nenek,
Itu minuman nenek. Bukan ini. Bukan. Terus apa? Darah. Idih, sinis amat, Nek. Jutek amat dia. Astagfirullahaladzim. Gimana nih, guys? Ini kayaknya punya ilmu hitam deh, nenek ini. Ya kan? Ini yang kayaknya yang tadi sore nyerang saya lagi sholat tuh kan? Ya kan? Iya. Nenek. Ngapain kamu nak ngikutin terus? Enggak, saya mau tanya. Ini kok ada bekas darah nih. Nenek kenapa tadi siang kok tiba-tiba nyerang saya, Nek? Saya punya salah apa? Kok kamu bandel, nggak dengar omongan nenek? Mbak, maksudnya saya bandel kenapa? Gimana, Nek? Pulang, suruh nenek pulang demi keselamatan kamu. Kamu malah bandel, ngeyel kamu dibilangin sama orang tua. Saya ganggu apa, Nek? Saya bunuh siapa, Nek? Saya nggak boleh ganggu siapa, Nek? Nggak boleh ngeganggu cucu-cucu nenek yang ada di hutan ini. Saya nggak boleh ganggu cucu-cucu nenek. Cucu nenek itu maksudnya siapa? Dukun-dukun sadat itu. Pulang sana kamu nak. Iya katanya. Allahu Akbar. Nenek kalau melindungi dukun-dukun santet itu musuhnya saya nanti. Berarti nenek itu melawan kebenaran, membela kebatilan. Saya tidak takut sama nenek. Yang saya takutkan hanya Allah. Nenek perempuan saya hormati karena saya lahir dari perempuan. Tapi kalau berbuat kedoliman, musuh nenek saya. Tadi saya mengalah sama nenek karena nenek wanita. Maksud kamu apa? Nenek jangan membela kebatilan. Nenek itu jangan melakukan kejahatan. Ya, jangan membela orang-orang yang melakukan keburukan. Ingat kepada Allah, ittaqullah, Nek. Astagfirullahaladzim. Innallah rahimahullah. Gimana, guys? Saya paling anti sebenarnya berantem sama perempuan itu. Tapi kok punya ilmu hitam ya beliau ini ya. Sama beliau nggak ganggu saya juga nggak akan ganggu beliau. Tapi kalau beliau mengganggu jalan saya untuk memberantas dukun santet, berarti suatu saat akan tarung dengan saya. Jangan salahkan saya kalau saya teringat sama nenek siluman dulu saya. Udahlah guys, biarin aja. Juga males ngurusin wanita rewel, kecuali istri saya ya. Sekarang beliau nggak ganggu saya aja nggak masalah. Tapi kalau ganggu saya lain lagi ceritanya. Karena tadi juga sempat nyerang saya sih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang penting selalu berpegang teguh kepada tali Allah ya. Jalankan sholat, amalkan sholawat, bakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Siapa nenek perempuan tadi ya? Punya ilmu hitam.
bulan purnama guys. Lihat tuh di atas sana no, bulan purnama. Jangan takut, kita takut hanya sama Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada jin, ada setan, gendruwo, kuntilanak, atau dukun santet. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum jabarin, wa idza batastum jabarin, wa idza batastum jabarin. Allah. Pokoknya panjenengan semuanya cukup bantu doa saya saja. Dan semoga doa baik panjenengan juga akan kembali kepada diri panjenengan, dan insya Allah ketika panjenengan mendoakan saya yang memberantas dukun santet, semua keluarga panjenengan semuanya terhindar dari santet. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau beli serbannya ya. Wah, mantap itu. Tenan, mohon bantuan doanya juga, insya Allah tanah di belakang pondok saya akan saya hibahkan ya. Saya beli di tanah di belakang itu, di belakang pondok itu sekitar 300 seru lah, uangnya sekitar ya 500 juta. Itu akan saya hibahkan khusus untuk pondok, dan sebentar lagi juga akan dibangun pondok ya. Di belakang, pas di belakang pondok Swantoro itu ada tanah yang saya beli, nanti mau saya hibahkan untuk anak-anak pondok ya, khusus untuk pondok, jadi haknya pondok. Mohon doanya untuk semua saudaraku. Yang penting selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Malam ini saya masih menunggu kalau ada dukun santet yang lainnya mau ikut saya bara. Tenan, dipersiapkan, dan kita terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.